Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm dari permukaan lantai. Tiap kali memantul naik, tingginya 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jumlah jarak yang dilalui bola itu sebelum berhenti adalah titik-titik. Maka jawabannya yaitu 1800 cm. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 madrasah aliyah. Halaman 101 sampai dengan halaman 102, soal nomor 21 sampai dengan 25 dan termasuk ke dalam bab 2 yaitu barisan dan deret. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Soal nomor 21. Suku pertama suatu deret geometri adalah 8 kali rasionya. Jika jumlah deret hingga itu adalah 8, suku terkecil yang kurang dari 1/10 adalah titik-titik. Berarti suku yang pertama atau ini sama dengan A adalah 8 dikali dengan rasio. Jumlah deret hingganya yaitu A/1 dikurangi R sama dengan 8. Perhatikan A-nya. A-nya kita substitusi dengan 8 dikali R. Maka 8 dikali R per 1 dikurangi R sama dengan 8. Kita perkalian silang. Maka 8R sama dengan 8 dikali dalam kurung 1 dikurangi R. Maka ini sama dengan 8R sama dengan 8 dikali 1, 8. 8 dikalikan negatif R, negatif 8R. R-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Maka 8R ditambah 8R, 16R sama dengan 8. Sehingga R-nya yaitu 1/2. Maka rasionya 1/2. Kemudian A sama dengan 8 dikali R. Maka 8 dikali 1/2 hasilnya sama dengan 4. A-nya nilainya sama dengan 4. Maka suku terkecil yang kurang dari 1/10, suku yang ke N itu adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Atau A dikali R pangkat N dikurangi 1 kurang dari 1/10, berarti lebih kecil daripada 1/10. Kita substitusi nilai A-nya dengan 4 dan R-nya dengan 1/2. Maka 4 dikali 1/2 pangkat N dikurangi 1 lebih kecil daripada 1/10. Maka kita perkalian silang 4 dikali 10. Maka 1/2 pangkat N dikurangi 1 lebih kecil dari 1/40. Atau kita ini sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 lebih besar daripada 40. Perhatikan 2 pangkat 5 nilainya 32. Kemudian 2 pangkat 6 nilainya 64. Karena nilainya harus lebih besar dari 40, maka yang digunakan adalah 2 pangkat 6. Maka 64 itu lebih besar daripada 40. 64 yaitu 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat N kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 6. Sehingga N dikurangi 1 sama dengan 6. Maka N-nya sama dengan 6 ditambah 1 yaitu 7. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 22. Diketahui 2X dikurangi 5. Kemudian X dikurangi 4. Kemudian negatif 3X ditambah 10 merupakan 3 suku pertama barisan geometri. Nilai X adalah titik-titik. Perhatikan 2X kurangi 5 ini sebagai suku yang pertama. X dikurangi 4 sebagai suku yang kedua, dan negatif 3X tambah 10 sebagai suku yang ketiga. Perhatikan perbandingan rasio untuk suku kedua berbanding dengan suku pertama itu sama dengan suku 3 berbanding dengan suku yang kedua. Maka suku yang kedua X dikurangi 4 dibagi suku yang pertama yaitu 2X dikurangi 5. Itu sama dengan suku yang ketiga negatif 3X ditambah 10
dibagi dengan suku yang kedua X dikurangi 4. Kita perkalian silang. Maka X dikurangi 4 dikali dengan X kurangi 4 itu sama dengan negatif 3X ditambah 10 dikali dengan 2X ditambah 5. X dikurangi 4 kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Kemudian negatif 3X dikalikan 2X berarti negatif 6X kuadrat. Negatif 5X dikalikan negatif 5 berarti 15X. 10 dikali 2X berarti 20X. 20X ditambah 15X yaitu 35X. Kemudian 10 dikali dengan negatif 5 negatif 50. Suku yang sejenis kita jumlahkan. Maka X kuadrat dari sebelah kanan pindahkan ke luas kiri. Asalnya negatif 6 maka ditambah 6. Hasilnya 7X kuadrat. Kemudian negatif 8X dikurangi 35X berarti negatif 43X. Kemudian 16 ditambah dengan 50 hasilnya 66. Kita kalikan 7 maka hasilnya menjadi 49X kuadrat dikurangi 31X ditambah 462 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka nilai X yang pertama yaitu 21 dibagi 7 3, X yang kedua yaitu 22/7. Maka jawabannya X sama dengan A yaitu 3. Nomor 23. Diketahui X ditambah 3, kemudian X ditambah 8, dan X ditambah 18 masing-masing adalah suku ketiga, keempat, dan kelima suatu deret geometri. Jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9 adalah titik-titik. Perhatikan di sini X plus 3 itu sebagai suku yang ketiga, X ditambah 8 sebagai suku yang keempat, X ditambah 18 sebagai suku yang kelima. Rasio dari suku keempat dengan berbanding suku yang ketiga itu sama dengan suku yang kelima banding suku yang keempat. Kita perkalian silang. Suku yang keempat kuadrat sama dengan suku yang ketiga dikali suku yang kelima. Perhatikan suku yang keempat. Kemudian yaitu X ditambah 8 kita kuadratkan sama dengan suku yang ketiga yaitu X ditambah 3 dikali dengan suku yang kelima X ditambah 18. X ditambah 8 dikuadratkan hasilnya X kuadrat ditambah 16X ditambah 64. Kemudian X ditambah 3 dikali dengan X ditambah 18 berarti X kuadrat ditambah 21X ditambah 54. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. 16X dikurangi 21X berarti negatif 5X. 54 dikurangi 64 berarti negatif 10. Maka 5X sama dengan 10 sehingga nilai X nya sama dengan 2. Maka untuk X ditambah 3 kemudian X ditambah 8 X ditambah 18 itu sama dengan X ditambah 3 berarti 2 ditambah 3 5. X ditambah 8, 2 ditambah 8 hasilnya 10. X ditambah 18 berarti 2 ditambah 18 hasilnya 20. Berarti suku ketiga, keempat, kelima berarti 5, 10, dan 20. Kita cari rasionya. Rasionya yaitu suku keempat dibagi dengan suku yang ketiga yaitu 10 dibagi dengan suku yang ketiganya 5. 10 dibagi 5 hasilnya sama dengan 2. Kemudian perhatikan untuk suku yang ketiga, di suku yang ketiga yaitu suku yang ketiga itu sama dengan A dikali R pangkat 2. Nilainya sama dengan 5. Jadi suku yang ketiga itu 5. Kita substitusi R-nya dengan 2, maka A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 5. 2 pangkat 2 hasilnya 4, maka A dikali 4 sama dengan 5. Nilai A-nya sama dengan 5/4. A-nya udah kita ketahui, R-nya juga udah kita ketahui. Maka suku ke-6 yaitu A dikali R pangkat 5 sama dengan A-nya 5/4 dikali 2 pangkat 5 atau sama dengan 5/4 dikali 32 hasilnya sama dengan 40. Untuk suku yang ke-7 berarti A dikali R pangkat 6 sama dengan 5/4 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64, maka 5/4 dikali 64 sama dengan 80. Suku yang ke-8 berarti A dikali R pangkat 7
A-nya 5/4 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 128. 128 dikali 5/4 hasilnya sama dengan 160. Kemudian suku yang ke-9 berarti A dikali R pangkat 8 sama dengan A-nya 5/4 dikali 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 yaitu 256. 256 dikali 5/4 hasilnya 320. Maka jumlah suku yang ke-6 ditambah suku yang ke-7 ditambah suku yang ke-8 ditambah suku yang 9. Kita substitusikan. Suku yang ke-6-nya 40 ditambah suku yang ke-7 80 ditambah suku yang ke-8 160 ditambah suku yang ke-9 320. Hasilnya sama dengan 600. Maka jawaban soal nomor 23 yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 24. Suatu deret geometri diketahui SN-nya sama dengan 150. Kemudian SN ditambah 1 sama dengan 155. Kemudian SN ditambah 2 sama dengan 157. 1/2. Suku pertama deret geometri itu adalah titik-titik. Berarti kita cari nilai A-nya. Perhatikan suku jumlah deret geometri N plus 2 itu sama dengan 157. 1/2. Kemudian untuk SN ditambah satunya 155. Maka UN plus 2-nya sama dengan SN plus 2 dikurangi SN plus 1. Berarti 157 1/2 dikurangi 155 hasilnya 2 1/2. Suku yang ke N plus 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 1/2 nilainya. Suku yang ke N plus 2 itu sama dengan A dikali R pangkat N ditambah 1 sama dengan 2 1/2. Selanjutnya untuk SN ditambah 1 sama dengan 155. Kemudian SN-nya 150. Maka untuk suku yang ke N ditambah 1 sama dengan jumlah atau SN ditambah 1 dikurangi SN. Berarti 155 dikurangi 150. Ini 150. Hasilnya sama dengan 5. Maka suku yang ke N ditambah 1 sama dengan 5. Suku yang ke N ditambah 1 itu sama dengan A dikali R pangkat N sama dengan 5. Maka A dikali R pangkat N ditambah 1 itu sama dengan A dikali R pangkat N dikali R. Perhatikan jumlahnya yaitu 2 1/2. A dikali R pangkat N kita substitusi dengan nilai 5. Perhatikan diberi tanda panah. Maka 5 dikali R sama dengan 2 1/2. Sehingga nilai R 2 1/2 dibagi 5 yaitu 1/2. Perhatikan jumlah suku ke N deret geometri. A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Itu sama dengan 150. Perhatikan jumlah SN-nya 150. Maka A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R sama dengan 150. Kita perkalian silang. Maka A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N sama dengan 150 dikalikan 1 dikurangi R. A dikalikan 1 sama dengan A dikurangi A dikali R pangkat N berarti A R pangkat N sama dengan 150 dikali, kita substitusi dulu R-nya dengan 1/2. 1 dikurangi 1/2 berarti 1/2. Perhatikan A dikurangi A dikali R pangkat N berarti A R pangkat N sama dengan 5 sama dengan 150 dikalikan 1/2 yaitu 75. Maka A dikurangi 5 sama dengan 75 sehingga nilai A-nya sama dengan 80. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 25. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm dari permukaan lantai. Tiap kali memantul naik tingginya 4/5 kali dari tinggi sebelumnya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jumlah jarak yang dilalui bola itu sebelum berhenti adalah titik-titik.
Perhatikan ketika turun ya. Yang pertama 200 meter dulu. Kemudian 4/5-nya dikali dengan 200 meter. Setelah itu turun lagi. Berarti 200 meter dikali 4/5 pangkat 2. Kemudian naik, karena bola itu mantul naik. Naik itu dimulainya dari 200 dikali 4/5. Kemudian dia akan turun terus naik lagi 200 pangkat 4/5 pangkat 2. Maka jumlah jarak yang dari bola sebelum berhenti itu sama dengan 2 kali jumlah dari deret tak terhingganya dikurangi dengan 200. Berarti 2 dikali A per 1 dikurangi R. Dikurangi 200. A-nya berarti nilainya 200. 2 dikali 200 dibagi 1 dikurangi R rasionya. Berarti rasionya yaitu 4/5. Dikurangi 200. 1 dikurangi 4/5 hasilnya 1/5. Maka 2 dikali 200 dibagi 1/5 itu sama dengan 2 dikali 200 yaitu 400 dikali 5. 400 dikali 5 hasilnya 2000, kemudian dikurangi 200. Maka jawabannya 1800 cm. Jadi jawabannya yang E. Demikianlah pembahasan matematika kelas 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.